Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Waktu kita mengucapkan syukur pada Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati peribadatan pada pagi hari ini dengan tema Allah mengenal umatnya. Sebelum kita masuki peribadatan, kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak kita sekolah minggu yang pada pagi hari ini tanggal 23 Juli kita memperingati Hari Anak Nasional. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuki peribadatan, kita akan bersama-sama menyimak berita gereja minggu tanggal 23 Juli 2023. Remaja pertama, Hari Anak Nasional. Pada ibadah hari ini minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 6.30 akan dilayani peringatan Hari Anak Nasional. Maka yang biasanya hari Minggu keempat pukul 6.30 di Gereja Induk Purwodiningrat dilayani dengan pengantar bahasa Jawa, pada pagi hari ini dikhususkan dengan memakai bahasa Indonesia dan petugas ibadah melibatkan anak-anak sekolah minggu. Romawi 2 undangan. Yang pertama, Posyandu Lansia atau Adi Yoswo di Geraha Manunggal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 16 di Pemantaran Geraha Manunggal. Nomor 2, latihan paduan suara Saur Adi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. Yang ketiga, latihan paduan suara Gloria pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 19 di Pemantaran Geraha Manunggal. 4, Sarasian kelompok gantian 2 akan dilayani pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 18.30 di Pemantaran Geraha Manunggal. 5, PA kelompok Losari akan diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 19 di Pemantaran Losari. 6, persekutuan akhir bulan Witara Gabata akan dilayani pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 18 di Gereja Induk Purwodiningrat. 7, pendadaran kelompok Pucang Sewu akan diadakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 pukul 17.30 di Pemantaran Geraha Manunggal. Romawi 3, Sakramen Perjamuan. Sakramen Perjamuan akan dilayani di Gereja Induk Purwodiningrat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 6.30 dan pukul 18. Yang kedua, Pemantaran Geraha Manunggal dan Pemantaran Losari akan dilayani pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pukul 6.30 dan pukul 18. Kepada warga jemaat yang akan mengikuti pelayanan tersebut dimohon mengadakan pendaftaran di kelompoknya masing-masing. Yang mengantar khotbah pada pagi hari ini Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI. Lektor 1 akan dilayani oleh Saudari Evelyn Wardana. Lektor 2 akan dilayani oleh Saudari Desita. Organis Adik Jacinta. Pemandu puji Adik Alia, Adik Ica dan Adik Evelyn. Petugas LC dari Komisi Multimedia. Demikian warta gereja, terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon jemaat bisa membangun suasana khidmat dan ibadah pada saat ini. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk kita bisa mempersiapkan diri kita akan undang bait berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 3, bait pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Terima kasih yang
Jemaat yang terkasih, marilah ibadah kita pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Shalom saudara terkasih. Tema peribadatan kita pada hari ini ialah Allah mengenal umatnya. Apa yang ada dalam benak kita sewaktu mendengar tema ini? Allah mengenal umatnya. Mengenal. Oh, berarti kalau Allah mengenal umatnya, berarti Allah satu persatu tahu tentang umatnya. Kalau Allah mengenal umatnya, berarti dalam memori, pikiran dan hati Allah itu Jawanya itu ada yang sesuatu yang menancap dalam pikiran dan hati Allah, itulah yang disebut mengenal. Mengenal itu adalah mengingat dan mengerti tentang sesuatu. Oh, aku mengingat seseorang bernama A, rumahnya di sana, pekerjaannya ini, kehidupannya seperti ini, itu disebut mengenal. Sama seperti dengan Allah. Allah mengingat satu persatu tentang kita, mengerti satu persatu tentang kita, seluk-beluk kita. Itulah Allah kita, mengenal satu persatu umatnya. Lalu jikalau ia mengenal, apa yang akan ia lakukan terhadap kita? Nah, itulah yang akan kita bahas nanti dalam pembahasan firman Tuhan. Jika Allah mengenal kita, apa yang akan Allah lakukan terhadap hidup kita? Oleh sebab itu, marilah kita simak dengan seksama mulai dari awal sampai akhir dalam peribadatan ini. Jangan hanya setengah-setengah saja mengikuti peribadatan ini, tapi marilah kita benar-benar hadir di dalam peribadatan minggu ini. Dan waktu selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh lektor 1. Dipersilahkan. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 19a. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi itu ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah.
Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Marilah firman Tuhan tersebut kita tanggapi dengan nyanyian bersautan melalui kitab Mazmur 139 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 23-24. Mazmur 139 ayat 1-2 dilanjutkan 23-24. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dilanjutkan ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Marilah kita agungkan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan 6. Tuhan Allah namamu. Matius 22 ayat 37 sampai 40 tertulis hukum kasih demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kekal dan maha kudus, bahwa kami ini orang berdosa yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa, yang cenderung berbuat jahat dan tidak mampu berbuat baik, dan terus-menerus melanggar hukum dan perintah-Mu yang kudus. Di hadapan hukum-Mu yang suci, nyatalah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kasihanilah kami.
melalui kesadaran cipta kami akan keagungan rahmat-Mu, buatlah hati kami bersyukur dalam segala hal. Buatlah jiwa kami rindu untuk berhimpun di sekitar sabda-Mu, sehingga rasa kami menyatu dengan kehendak-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Sedangkan berita anugerah dari Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sedangkan petunjuk hidup baru dari Tuhan untuk kita semua ialah Yohanes 14 ayat 21. Demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jemaat yang terkasih, Tuhan Allah selaku gembala yang baik akan memberikan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Dan Tuhan memerintahkan kita supaya kita memegang dan melakukan apa yang menjadi sabdanya. Oleh sebab itu kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan ini dengan bangkit berdiri dan menyanyi yang mau dibimbing oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa.
Allah kami yang rahmani, yang kami sembah dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Engkau telah menuntun kami satu persatu sehingga kami sampai di tempat ini dengan selamat, dengan sukacita, dan bisa bertemu dengan saudara seiman seperjuangan kami. Dan kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu. Pagi tadi kami masih bisa membuka mata, bertemu dengan keluarga kami, melihat saudara-saudara kami di rumah, tetangga kami, dan kami mengucap syukur dengan sukacita. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, kekuatan, keberanian untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Mari kita buka Alkitab kita, terutama yang masih muda-muda ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercerabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36 dan 43. Maka Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yang berbahagia dia mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom alaihim. Tansah binarkan Bapak Ibu. Sami tansah sehat. Puji Gusti sehat dan binarkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, hari ini kita memperingati Hari Anak. Oleh sebab itu, sebagian besar pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini, organis, lektor, dan song leader itu adalah anak-anak kita. Mari kita lihat anak-anak kita sekarang ini ya. Ada Jacinta, ada Aulia, ada Evelyn, dan Evelyn satunya, sebagainya. Ya, mari kita lihat mereka semua anak-anak kita. Kira-kira anak-anak kita ini bibit unggul napa mboten Bapak Ibu? Unggul napa mboten? Bibit unggul. Kira-kira berapa jempol yang akan diberikan pada anak-anak kita? 4 kurang Bapak Ibu. Ya, 5 mungkin 5 jempol. Loh, jempol yang satunya dari mana? Ngampil tonggone. Ya, terima kasih anak-anakku sudah bersedia melayani Tuhan di gereja kita. Tetap melayani dan tetap semangat untuk
pertumbuhan gereja kita, untuk pertumbuhan iman kita bersama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat ya dengan pengalaman saya waktu saya sharing dengan salah satu jemaat. Beberapa tahun yang lalu saya melakukan kunjungan pastoral terhadap salah satu jemaat yang tidak pernah berangkat ke gereja. Nah, salah seorang jemaat ada beberapa ya. Sebagian besar dari mereka saya bertanya, Pak, Bu, Mas, Mbak, Dik, kok gak pernah ketok nang gereja? Dan beberapa dari mereka semua itu menjawab, aduh Pak, bukan karena sibuk, bukan karena malas, tetapi mereka enggan untuk berangkat ke gereja. Ngapa kok enggan berangkat ke gereja? Lah pripun Pak? Saya masuk ke gereja itu merasa minder. Saya masuk ke gereja itu merasa tidak layak. Saya masuk ke gereja itu merasa tidak nyaman. Kok bisa ada rasa minder? Kok bisa ada rasa merasa tidak layak? Kok ada rasa tidak nyaman sewaktu masuk ke dalam gereja? Perlahan-lahan saudara-saudara ini saya tanya mengapa. Perlahan-lahan pula saudara-saudara kita ini mau bercerita dan membuka diri. Mereka bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka yang dialami sewaktu mereka masih aktif di gereja. Dan puji Gusti, saudara-saudara kita ini sekarang sudah kembali ke tempat kita. Nah, mereka bercerita pengalaman-pengalaman mereka tentang apa yang mereka alami sewaktu mereka di gereja, apa yang mereka lihat yang dilakukan oleh teman-temannya, saudara-saudaranya di gereja. Dan ternyata sebagian besar dari mereka itu enggan ke gereja, merasa tidak layak, merasa tidak nyaman di gereja. Itu ada beberapa hal. Ada yang enggan ke gereja karena ada sakit hati, kepahitan kepada saudara yang lain. Ada yang sakit hati atau merasa minder karena ada saudara yang lain itu terlihat sangat suci, sangat saleh, sangat terampil, sehingga sewaktu bertemu di gereja itu merasa, aduh, ini seakan-akan saya melihat cermin keterbalikan saya, sehingga ia tidak nyaman untuk datang ke gereja. Tetapi ada juga yang enggan ke gereja karena beberapa konflik yang terjadi. Nah, hal itu pada waktu itu membuat saya terngiang-ngiang, kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya seperti itu? Ini yang salah apanya? Yang salah ekosistemnya atau pribadinya? Atau tidak ada support system dalam satu gereja itu? Nah, kemudian beberapa hari yang lalu waktu saya menyiapkan khotbah, ya hari Rabu atau hari Senin, saya membaca Alkitab pas di Matius 13 ini tentang perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Ada seorang tuan tanah, ya, pemilik ladang ialah Tuhan, dan ladang itu adalah dunia. Ia mempunyai bibit yang baik, bibit yang unggul, ditebarkan di suatu ladang. Bibit itu bibit yang baik, bibit yang unggul, yang tidak ada cacatnya, bibit varian A, varian paling dominan, varian paling baik. Nah, kemudian di malam harinya musuh dari tuannya ini juga datang ke ladang itu, menebarkan benih. Bukan benih gandum yang ditebarkan, bukan racun yang ditebarkan, tetapi benih lalang. Nah, kemudian beberapa hari kemudian
beberapa bulan kemudian benih dan ilalang itu bertumbuh. Setelah bertumbuh baru terlihat, oh ternyata bukan hanya gandum saja yang bertumbuh di ladang itu, ternyata ada ilalang. Nah, Pak, kan terlihat gandum dan ilalang terlihat bedanya. Ya, gandum dan ilalang ya dalam Alkitab ini adalah ilalang jenis tertentu Bapak Ibu yang bentuknya itu mirip dengan tumbuhan gandum. Jika dilihat itu tidak ada bedanya. Tetapi jika diperhatikan dengan seksama baru berbeda. Nah, sewaktu mereka berdua bertumbuh, para pelayan-pelayan tuannya ini bertanya pada tuannya, Tuan, bukankah kemarin Anda menaburkan benih yang baik, varietas unggul, benih tipe A, tapi kok kenapa ini ada ilalang yang tumbuh? Ya, musuh yang menebarkannya. Bagaimana kalau kami cabut saja ilalang-ilalang itu? Tuannya ini menjawab, jangan kau cabut ilalang itu. Kalau kamu cabut ilalang itu, ada kemungkinan gandum juga akan tercerabut. Kita akan rugi dua kali, rugi tenaga dan rugi materi. Kok bisa tercerabut ya? Karena benih dan ilalang ini bertumbuh berdampingan, akar mereka satu dengan yang lain saling tumpang tindih. Kalau satu tercerabut, akar yang si gandum ini juga biar ada kemungkinan juga akan tercerabut juga. Lalu sang tuannya ini berkata, biarlah mereka bertumbuh bersama. Nanti sewaktu musim panen aku akan memerintahkan kepada pelayanku, para penuai, untuk memisahkan antara gandum dan ilalang. Gandum nanti aku masukkan ke lumbungku, ilalang akan kita ikat dan kita campakkan ke dalam api. Kemudian di lain kesempatan Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan itu kepada para murid. Ladang adalah dunia, pemilik ladang adalah Tuhan sendiri. Benih gandum yang unggul adalah anak-anak manusia, dan ilalang adalah anak-anak si jahat, musuh adalah si jahat. Sewaktu nanti musim panen akhir zaman itu akan dipisahkan antara anak manusia yang bertumbuh dengan anak si jahat yang selalu nyerimpeti. Anak manusia akan masuk ke dalam kerajaan surga dan anak si jahat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam perikop ini terlihat ada kebersamaan antara ilalang dan gandum. Gini apa nggih? Mereka bertumbuh bersama di ladang yang sama. Bertumbuh bersama di ladang yang sama, tetapi menghasilkan buah yang berbeda. Benih gandum yang baik akan menghasilkan gandum yang baik, ya, akan menghasilkan gandum yang bermanfaat bagi manusia, akan menghasilkan makanan bagi manusia yang membuat manusia itu akan bertahan hidup, mempunyai tenaga. Ilalang bertumbuh walaupun bentuknya sama seperti gandum, tetapi ia menghasilkan sesuatu yang bukan gandum. Seperti yang kita ketahui, ilalang ya dalam tradisi Alkitab ini mempunyai kandungan racun. Bisa saja ya, ilalang ini mengkontaminasi gandum yang tumbuh bersama dengan mereka. Lalu gandum itu mempunyai sifat racun sama seperti ilalang. Mereka bertumbuh bersama, berbuah bersama, tetapi buah mereka berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terkasih mendengar perumpamaan ini, melihat perumpamaan ini, kita teringat dengan dunia ini. Di dunia ini, entah itu di gereja, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan kita,
kita bertumbuh bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, bahkan dengan orang yang tidak cocok dengan kita. Kita bertumbuh dengan mereka. Kita bertumbuh bersama-sama. Tetapi kita dengan mereka itu berbeda sebenarnya. Kita dengan mereka itu berbeda sebenarnya. Apa perbedaannya? Ya, perbedaannya dilihat dari buahnya nanti. Mungkin karena kebersamaan itu ya, ada suatu konflik, ada suatu friksi, ada suatu ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, sehingga kita punya perasaan, aduh, kalau aku berhenti saja gimana ya, kalau aku mundur wae kepiye ya, ya wes lah aku nggak aktif lagi, ya sudahlah aku membatasi diri untuk keluar rumah, bertemu dengan tetangga dan sebagainya, karena aku nggak cocok dan sebagainya. Mungkin ada perasaan seperti itu dalam diri kita, enggan untuk aktif dalam gereja, mungkin karena bertemu dengan orang-orang yang tidak seasas dengan sepikiran dengan kita, tidak cocok dengan prinsip-prinsip kita, enggan untuk aktif dalam kehidupan bertetangga karena ada tetangga-tetangga yang toksik, senengane rasan-rasan, senengane bergosip, senengane ngelek-ngelek tanggane dan sebagainya, enggan untuk melayani Tuhan karena ada melihat ada hal yang tidak beres dalam salah satu diri pribadi. Mungkin hal itu pernah kita alami. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saya terkasih? Apakah kita harus mengikuti keinginan hati kita untuk mundur dari yang namanya komunitas? Kita tidak aktif dalam suatu komunitas, entah itu komunitas gereja, komunitas kampung atau komplek perumahan kita. Ya, apakah itu yang akan kita ambil? Kalau itu memang kita ambil, kita harus ingat kembali apa resikonya. Kalau kita mundur dari komunitas kita, komunitas gereja, mundur dari persekutuan, apa yang terjadi? Keselamatan kita terancam. Wah, karena sewaktu kita tidak bersekutu, ya, melakukan suatu persekutuan, tidak melakukan suatu peribadatan, iman kita semakin lama akan semakin kering. Iman kita semakin kering, kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin jauh dari Tuhan, pola tingkah moral kita juga akan berubah. Kita juga akan semakin mudah melakukan dosa. Sewaktu kita semakin mudah melakukan dosa, semakin banyak dosa yang kita perbuat, semakin dekat kita dengan kebinasaan. Itu kalau kita mundur diri dari persekutuan gereja hanya karena beberapa alasan tertentu. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Kalau seandainya kita bisa mengembangkan diri di gereja, tapi kita mundur, kita tidak jadi berkembang di gereja itu. Kalau kita undur diri dari komunitas kampung kita, komplek perumahan kita, apa yang terjadi? Ya, kita akan terisolasi dengan tetangga-tetangga kita. Kita sakit, ngeluh, mules, susah, tidak ada tetangga yang tahu. Ya. Kita ada musibah, tetangga bisa saja acuh karena kita tidak dekat dengan mereka semua, karena kita undur diri dari komunitas mereka, bisa saja itu terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap berada di situ. Loh Pak, tapi kan itu sulit, itu menyakitkan. Saya harus bertumbuh dengan ilalang, saya bisa saja terkontaminasi
oleh ilalang tersebut yang sifatnya racun, saya bisa jadi pribadi yang toksik juga, Bapak. Oleh sebab itu lebih baik saya akan mundur. Loh, kalau seandainya kita mundur ya dari komunitas-komunitas yang kita singkiri itu, apakah kita juga tidak akan bertemu ya? Apakah kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kecenderungan yang toksik yang sama seperti orang-orang dalam komunitas itu? Sama saja. Sama saja. Kita mundur dari komunitas A karena orang-orangnya tidak cocok dengan kita. Kita tidak cocok dengan orang-orang itu. Kita mundur, kita pindah ke komunitas B. Apakah di komunitas B ini ada orang yang selalu 100% cocok dengan kita? Juga tidak. Sama sebenarnya. Apalagi kita mundur dari komunitas A, tidak bergabung ke komunitas manapun. Apa yang terjadi? Ya, bibit itu tidak akan bertumbuh dan berkembang, dan tentunya tidak akan berbuah. Kok bisa ya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya ada bibit gandum ditebar di suatu ladang, lalu bibit gandum ini merasa, aku tidak cocok di ladang ini. Kok ladangnya kok seperti ini? Teman-temanku kok seperti itu? Si bibit ini merasa demikian. Kemudian bibit ini keluar dari ladang. Ya, keluar dari ladang ke suatu tempat yang bukan ladang. Apa yang terjadi? Apakah si bibit ini akan bertumbuh? Tidak. Karena tanah di ladang dengan tanah yang di jalan, tanah yang di tempat lain itu berbeda. Tanah di ladang itu diberi pupuk, diberi air yang cukup, dirawat sebaik-baiknya, unsur haranya itu ditata sedemikian rupa supaya bibit yang ada di dalam sana dapat bertumbuh. Tanah di tempat lain itu tidak diberi pupuk, tidak dikontrol unsur haranya, tidak ditata sedemikian rupa sehingga jika ada bibit di sana pertumbuhannya juga akan cacat. Demikian juga dengan kita, jikalau kita undur diri dari yang namanya komunitas, entah itu komunitas gereja, entah itu komunitas berpelayanan, entah itu komunitas dalam tempat tinggal kita undur diri dan kita tetap berdiam diri, apa yang terjadi? Kita tidak akan bertumbuh. Kita akan stagnan di situ-situ saja. Tidak akan ada perkembangan dalam diri kita. Kalau tidak bertumbuh, lalu kemana? Jikalau bibit itu tidak bertumbuh, lama-kelamaan bibit itu akan mengering dan mati. Sama seperti kita. Jikalau kita hanya undur diri tanpa mau kembali, tanpa mau mencari komunitas yang lain, sama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tetap berada di ladang itu. Lupa. Nanti kalau saya menjadi toksik bagaimana? Terkontaminasi dengan ilalang. Kalau saya celaka bagaimana? Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dijelaskan dalam perikop ini. Bibit yang ditebarkan adalah bibit yang baik, bibit yang mempunyai varietas unggul, yang mempunyai kekuatan daya tahan yang luar biasa. Tentunya bibit itu tetap bisa bertahan dalam ladang itu. Sama seperti kita semuanya. Kita adalah bibit-bibit yang unggul. Walaupun ada ilalang di sekitar kita, entah itu di komunitas gereja kita, entah itu ada di komunitas pelayanan kita, entah itu ada di komunitas tempat kita tinggal, kita harus ingat kita adalah bibit yang unggul. Tuhan kita adalah Tuhan yang pemilih. Ia mengenal umatnya, Ia mengenal kita.
Ia tahu kita ini adalah bibit yang unggul. Oleh karena kita bibit yang unggul, ya, oleh karena kita bibit yang unggul, kita ditempatkan di ladang yang spesial. Ladang yang spesial yang akan membuat kita ini bertumbuh dengan cepat, yang akan membuat kita ini bertumbuh dengan luar biasa. Maka dari itu kita ditempatkan di ladang yang spesial. Loh, yang spesial itu yang bagaimana, Pak? Yang spesial itu yang, bukankah yang spesial itu, kalau bibit yang unggul, yang spesial itu adalah ladang yang penuh dengan pupuk, ladang yang gembur dan sebagainya. Ya, memang ladang yang spesial itu ladang yang penuh dengan pupuk, mempunyai unsur hara yang banyak, humusnya banyak, memang benar. Tetapi tahukah saudara, kalau pupuk yang biasa dipakai oleh para petani, Bapak Ibu pernah pegang pupuk, Bapak Ibu? Pupuk yang biasa dipakai oleh petani, waktu pegang itu apa yang dirasakan Bapak Ibu? Napa? Pripun? Dereng nate. Dereng. Nah, sewaktu kita pegang pupuk ya. Kalau waktu ada kesempatan main di daerah kampung, ada sawah, ada orang yang menebar pupuk, bilang saja pada petani, Pak nyuwun pupuke sekedik, mese sekedik. Kita pegang, apa yang terjadi? Tangan kita merasa anget-anget panas. Lama-kelamaan tangan kita nedas, Bapak Ibu, kasar, terkelupas, ini apa nggih? Yang pernah gitu, ya. Nah, pupuk itu seperti itu, mempunyai karakter panas, mempunyai karakter yang membuat tangan kita ini nedas, Bapak Ibu. Nah, ladang yang spesial itu ladang yang penuh dengan pupuk. Seperti itu ladang yang spesial. Tetapi walaupun pupuk itu di tangan itu panas, itulah yang akan membuat benih-benih itu akan bertumbuh. Itulah yang akan membuat benih itu bertumbuh, berbatang, berbunga, dan berbuah. Pupuk terlihat biasa-biasa saja, tapi sewaktu dipegang ada rasa hangat-hangat panas di tangan. Dan itulah yang akan membuat benih itu bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, sama seperti komunitas kita. Mungkin dalam komunitas kita ini kita merasa ada orang yang toksik, kok omongannya ora penak. Mungkin dalam komunitas kita ada orang yang suka menjatuhkan orang lain, crab mentality. Ada orang yang ingin bertumbuh tetapi ditarik supaya tidak bisa bertumbuh. Mungkin dalam komunitas kita ada orang yang suka iri hati, dengki, ya, menebarkan fitnah, gosip dan sebagainya. Mungkin dalam komunitas kita ada orang-orang yang seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mempunyai pandangan bahwa orang-orang yang seperti itu adalah pupuk bagi diri kita. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pembimbing saya, Bapak Lukas Eko Sukoco, Pendeta GKJ Purworejo, ngendika, Mas, pelaut yang handal itu tidak dihasilkan oleh karena laut yang tenang, tetapi ia menjadi handal karena pernah menghadapi laut yang ganas. Sama seperti benih yang ditebarkan oleh sang pemilik ladang, ditebarkan di satu ladang yang penuh dengan pupuk yang panas, sehingga ia bertumbuh, berbatang, berbunga, dan berbuah. Saya juga teringat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pembimbing saya lagi, Bapak Daniel Listia Budi, dosen saya. Jaya, kamu tahu siapa yang mengalahkan Muhammad Ali? Larry Holmes, Pak. Iya, memang Larry Holmes. Kamu tahu siapa Larry Holmes? Enggak. Larry Holmes dulu sebelum ia bertarung mengalahkan Ali, Larry Holmes adalah lawan sparring Muhammad Ali setiap hari. Berarti setiap hari Larry Holmes ini
menerima pukulan dari Muhammad Ali. Setiap hari, setiap sesi latihan, ia sparring dengan Ali sebelum Larry Holmes terkenal. Sehingga Larry Holmes ini sudah terbiasa dengan tekniknya Ali, pukulannya Ali, tenaganya Ali, taktiknya Ali, sudah terbiasa. Maka dari itu bisa menghadapi Ali dan mengalahkan Ali. Nah, seperti itu juga pupuk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah makhluk hidup sosial. Manusia adalah zon politikon, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa ada komunitas, tanpa ada kebersamaan. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan teman, membutuhkan keluarga, membutuhkan saudara. Tapi jikalau teman, keluarga, saudara, komunitas kita ini tidak mendukung kita, selalu menjatuhkan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ialah kita harus mempunyai pola pikir yang sehat, beradaptasi sedemikian rupa, menganggap dan percaya bahwa hal-hal yang menyakitkan itu yang terjadi dalam diri kita, dalam komunitas kita, melalui komunitas kita, itu adalah pupuk yang akan menguatkan kita, pupuk yang akan membuat diri kita semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin berkembang dan berbuah. Mereka yang selama ini menyakiti kita adalah pupuk dari Tuhan untuk kita supaya kita bertumbuh. Maka dari itu, jemaat yang terkasih, jikalau kita bertemu dengan pribadi-pribadi yang demikian, jangan menjauh, jangan pergi dari komunitasmu, jangan undur diri dari pelayananmu, tetapi tetaplah di situ, karena di tempat itulah kita akan berkembang, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Maka dari itu, sewaktu kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, jangan lari, jangan pergi, tetap di situ, dan kita akan berkembang. Kita adalah bibit-bibit unggul. Kita pasti bertumbuh, berkembang. Tetapi walaupun kita bibit unggul, kita memerlukan pupuk. Dan merekalah pupuk-pupuk dari Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan membuat kita bertumbuh. Selamat melayani. Saat hening sejenak. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Luar biasa sekali saudara terkasih, anak-anak kita, bibit-bibit unggul di GKJ Gandean Solo Timur. Mari kita didik mereka semua supaya menjadi generasi yang cinta akan Tuhan dan cinta akan gereja kita. Nah, jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami mungkin saja bisa bertumbuh bersama dengan ilalang, dan kami juga yakin bahwa kami sudah ditebarkan di tempat yang tepat, tempat yang penuh dengan pupuk. Dan kami juga tahu melalui firman-Mu, kami adalah bibit yang baik, bibit yang unggul. Meskipun kami bibit yang baik, bibit yang unggul, kami tidak akan bertumbuh tanpa adanya pupuk yang berasal dari Engkau di ladang-Mu. Kami mohon ya Tuhan, sertai kami dalam setiap pertumbuhan kami, sehingga kami dapat bertumbuh, berbatang, berdaun, berbunga, dan akhirnya berbuah. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Pada hari ini kami berdoa, masih ada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini. Mungkin saudara kami ini sedang mengalami suatu sakit, kelemahan dalam dirinya. Kiranya Kau berikan kesembuhan dan kekuatan, juga berikan kesabaran pula bagi keluarga yang merawatnya. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi dokter dan staf medis yang mengusahakan kesehatannya pula. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai niatan untuk undur diri dari hadapan-Mu. Ingatkan mereka kembali ya Tuhan tentang komunitas gereja GKJ Gandean Solo Timur, tempat mereka pernah bertumbuh, tempat di mana mereka harus nguri-nguri komunitas itu. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kembali Engkau panggil mereka ke tempat ini. Ya Allah kami juga berdoa supaya Engkau memberkati anak-anak-Mu, terutama anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau di ibadah ini. Kiranya Engkau berkati dalam studinya, Engkau berkati dalam kehidupannya. Anak kami pula juga Engkau berkati. Anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, kiranya Kau berikan kesehatan dan kecerdasan penyertaan-Mu. Anak kami yang masih dalam masa studi, kiranya Kau berikan kepintaran dan kemampuan untuk beradaptasi. Anak kami yang sedang mencari pekerjaan, sekiranya segera Engkau berikan pekerjaan yang baik. Anak kami yang sedang menyelesaikan tanggung jawab studinya, TA, skripsi, tesis, dan yang lainnya, kiranya Engkau berkati pula. Anak kami yang sedang menantikan jodoh pemberian-Mu, saudara kami pula, kiranya segera Engkau pertemukan anak atau saudara kami yang sedang menanti momongan dari Engkau, kiranya segera Engkau beri. Kami juga berdoa supaya Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Gandean Solo Timur dimanapun berada, di wilayah manapun, di pepantan manapun. Kiranya Engkau berkati, Engkau satukan kami sehingga kami satu, sama seperti Engkau dan Bapa satu. Satu tujuan, satu suara, satu kehendak. Itulah yang kami inginkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau melalui jemaat-Mu ini. Engkau berkati para majelis, organis, song leader, multimedia, petugas prokes, dan Engkau juga berkati karyawan gereja, koster, para simpatisan dan yang lainnya. Engkau sertai kehidupan mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, supaya apa yang mereka upayakan berdaya guna, bermanfaat, mendatangkan berkah yang luar biasa
bagi kehidupan mereka dan para keluarga yang lain. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Pada kesempatan ini pula kami juga berdoa, berkatilah bangsa, negara, dan pemimpin kami, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari para pemimpin kami di kepresidenan sampai pemimpin diri keluarga kami masing-masing. Engkau berkati supaya bangsa, negara, lingkungan, wilayah, dan keluarga kami menerima rahmat-Mu, berkat-Mu yang tak terhitung banyaknya. Kami mohon ya Tuhan, kami meminta kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mendapat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan di kotak persembahan di depan. Mendasari persembahan ini, saya akan bacakan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-29. Demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Kita iringi dengan KJ 289 bait pertama sampai ketiga, Tuhan pencipta semesta.
kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dengan rasa syukur yang besar kami haturkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami percaya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pada pagi hari ini dalam kebaktian ini, dari awal pertengahan sehingga pada akhirnya kami mengetahui bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan kekuatan yang baru, untuk menegur kami, menasihati kami, sehingga kami boleh lakukan sepanjang hari. Berikan kemampuan dan kekuatan atas firman Tuhan yang sudah dihantarkan oleh Bapak Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho. Secara khusus Tuhan berkati dalam kehidupannya, Tuhan berkati pelayanannya dimanapun ia pergi dan berada. Kiranya pengurapan Tuhan turun hadir di tengah-tengah kehidupannya, memberkati keluarga besarnya, istri, orang tua yang masih tinggal, di mana kasih Tuhan menyertai dalam kehidupan beliau. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya kami jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan di hadapan Tuhan, baik persembahan keuangan, persembahan hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan, yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, baik itu sebagai dosen, guru, pedagang, karyawan, ataupun bidang-bidang pekerjaan yang menghasilkan penghidupan. Tuhan Kau memberkati setiap kami umat-umat Tuhan, sehingganya kami pulang di tempat ini dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami tiba di kediaman kami masing-masing dengan selamat, dan kami berjumpa dengan keluarga kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya menjadikan kelebaran buat kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di GKJ Gandean Solo Timur. Tuhan berkati sehingga pekerjaan Tuhan boleh terjadi dengan kersa dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di mana Tuhan mengajarkan kami untuk dapat kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada
kepada Tuhan. Saudara diutus, jadilah saksi Kristus. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Ku Utus Kau.